Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan bisa menolong kita semua. Nah, mungkin di setiap kesempatan kadang saya katakan bahwa hidup kita ini tidak kekal di dunia. Sementara adanya. Namun kita tahu yang pasti hidup kekal. Surga menjadi bagian bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini coba akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Kita mulai baca ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60 dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Semua sudah dapat? Baik, saya akan baca ayat-ayat ini. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya coba renungkan ayat-ayat yang baru saja kita baca, saya coba untuk masuk lebih dalam apa yang dialami oleh seorang Stefanus. Stefanus bukan seorang rasul. Dia salah satu diaken yang dalam gereja mula-mula ketika ada sungut-sungut karena banyaknya orang yang diselamatkan dan pelayanan tidak dapat dilakukan maksimal oleh para rasul. Lalu kemudian memilih beberapa orang, salah satu Stefanus, untuk kemudian bisa menjadi pelayan yang kemudian dalam gereja mula-mula mereka diangkat sebagai diaken. Tapi yang kemudian kita perhatikan dengan baik, Stefanus bukan orang biasa. Saya mengatakan Stefanus bukan orang biasa. Karena Stefanus, Alkitab katakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Jadi kata lain bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus mereka bukan orang biasa. Orang yang penuh Roh Kudus mereka bukan orang biasa. Ada istilah lain, mereka bukan kacang-kacang. Mereka bukan kaleng-kaleng. Orang yang penuh Roh Kudus mereka adalah orang yang luar biasa. Katakan kepada kiri kananmu, ale luar biasa. Amin. Topik hari ini kita akan belajar pengaruh Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan Stefanus bukan orang biasa. Stefanus adalah orang yang luar biasa karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah setiap orang yang percaya ingat bahwa Roh Kudus itu menjadi kebutuhan utama dan terutama dalam segala aktivitas kehidupan kita. Roh Kudus menjadi kebutuhan utama
mungkin kita katakan kebutuhan utama kita, kebutuhan primer kita adalah makan, minum, pakai, dan rumah. Tapi saya mau katakan kebutuhan utama kita orang percaya adalah Roh Kudus. Amin. Kebutuhan utama kita adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus, saya baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 itu, dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada dua hal yang kalau kemudian kita perhatikan, kenapa kita menjadi orang yang luar biasa? Karena Roh Kudus ada dengan saya dan saudara. Bayangkan rumah itu akan menjadi istimewa kalau ada tamu istimewa. Kenapa ada beberapa tempat istimewa? Karena ada tamu istimewa di sana. Contoh saja, presiden pertama kita ada beberapa istana yang dibangun akibat pembuangan beliau. Dan dijadikan tempat itu istimewa. Bahkan dianggap tempat yang sakral, tempat yang tidak bisa diganggu sembarangan. Kenapa? Karena ada seorang yang istimewa pernah ada di sana. Pikirkanlah kalau Roh Kudus itu luar biasa, dia adalah Allah. Dan dia katakan dia bertakhta di dalam hati saya dan saudara. Bukan berhenti di situ saja, tetapi kemudian hidup ini telah menjadi bagiannya, atau kemudian Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara, dan diri ini bukan milik kita lagi. Karena apa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Selanjutnya dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita mungkin mengatakan bahwa saya hidup, saya berkuasa atas hidup ini. Saya mau katakan tidak. Karena ketika seseorang telah membeli sebuah barang, maka barang itu bukan menjadi milik. Saudara dan saya telah dibeli, dibayar, bukan dicicil. Sekarang ini ada banyak cicilan-cicilan ya. Ada yang kadang tawaran secara online, ternyata itu tipuan juga. Jadi hati-hati, tipuan sekarang ini menjadi tipuan yang sangat luar biasa. Jadi hati-hati saudara. Tapi saudara ingin katakan Tuhan membeli kita dengan bukan setengah-setengah. Tuhan bayar kita lunas. Sehingga dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya bahwa kita ini hidup tapi kita tidak hidup sendiri. Kenapa? Karena ada Roh Allah ada dalam diri saya dan saudara. Sehingga tadi saya katakan kita menjadi luar biasa kalau Roh Kudus ada dengan saya dan saudara. Dan Stefanus menjadi luar biasa karena Stefanus bukan hanya Roh Kudus berdiam dalam dirinya, tapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kalau saya dan saudara mengatakan saya menyadari ada Roh Kudus, tapi ketika Roh Kudus berkuasa atas hidupmu sehingga engkau menjadi penuh dengan Roh Kudus, maka ingat baik-baik ada pengaruhnya. Ketika saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus ada pengaruhnya. Kita akan coba perhatikan karena ada hal yang menarik dari seorang tokoh yang namanya Stefanus. Kita perhatikan. Stefanus di dalam ayat yang ke-54 dia tidak gentar. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu, ayat yang ke-54, agama itu mendengar semuanya itu. Saudara, kata mendengar semuanya itu ada cerita sebelumnya. Dan
Nanti kita belajar selanjutnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa Stefanus, dia tidak gentar kepada tokoh-tokoh agama, kepada orang-orang hebat yang sedang mengadili dia. Dia tidak gentar sedikit pun menghadapi mereka semua, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Sehingga saya mau beritahu kepada semua kita bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak lagi memilih roh ketakutan, tapi roh keberanian. Dalam pertama 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya suka dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian. Karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Sebaliknya roh itu di sini ditulis R huruf besar, yang menggambarkan di sini adalah Roh Kudus. Menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih dan penguasaan diri. Saudara, dari bagian ini kita dapat menerjemahkan begini. Kenapa Stefanus dia tidak takut? Karena dia menguasai diri. Kenapa Stefanus tidak gentar? Karena ada kuasa Allah yang hebat di dalam dirinya. Dan itu terjadi karena Alkitab menjelaskan bahwa Stefanus ini punya karunia melakukan mujizat-mujizat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 6, pasal 7 sebelumnya, itu menjelaskan bahwa Stefanus punya karunia. Dia melakukan mujizat-mujizat walaupun Alkitab tidak menjelaskan dengan detail terkait apa saja mujizat yang oleh Stefanus telah lakukan. Tetapi Alkitab menjelaskan Stefanus ini oleh kuasa Allah mampu melakukan mujizat-mujizat. Artinya karena Stefanus penuh dengan kuasa Allah, Stefanus tidak gentar menghadapi mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang berkuasa untuk bisa merajam Stefanus dengan batu, untuk membunuh. Stefanus tidak gentar dengan mereka semua. Kenapa? Karena poin pertama, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus pengaruhnya, dia tidak gentar. Yang kedua, Stefanus ketika dia penuh dengan Roh Kudus, pengaruh yang kedua adalah Stefanus, dia hanya memandang Yesus. Nah, mungkin saudara akan mengatakan pengaruh ini tidak terlalu menyolok. Tapi saya mau beritahu begini, kalau situasi yang terjadi pada dirimu seperti Stefanus, apakah saudara tetap memandang Yesus atau memandang sekeliling? Stefanus sedang berhadapan dengan taruhan nyawa, bukan main-main. Stefanus bukan berhadapan dengan anak-anak kecil. Stefanus sedang mempertaruhkan nyawa. Karena bagi tradisi Yahudi, orang yang menghujat Allah, dalam bagian ini menghujat Allah juga menghujat Musa, tokoh terkenal. Tidak ada cara lain, hukuman dan dirajam. Karena dianggap mereka tidak menghargai. Stefanus sedang berhadapan dengan situasi yang tidak main-main. Apakah kalau kemudian itu terjadi buat saudara? Dapatkah saudara tetap memandang Yesus? Kita jangan bicara soal kehilangan nyawa. Saat ketika engkau dalam keadaan tertentu di mana tekanan kiri, tekanan kanan datang menghimpit kehidupan saudara, apakah saudara masih tetap memandang Yesus? Kesakitan menimpa kita, bahkan orang mencibir saya atau saudara,
Orang bahkan mempermalukan saudara. Dan bahkan orang menganggap engkau melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Sebagaimana Stefanus. Stefanus dia tidak menghina. Baik kepada Allah, kepada Musa, atau kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Stefanus dia tidak menghina. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-56. Dikatakan begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Stefanus, dia ditekan dengan hebat, tapi dia masih bisa melihat Allah. Dia tidak melihat kepada para musuh yang sedang berusaha melempari, berusaha menggiring dia. Dia masih memandang kepada Allah. Dia tidak terganggu dengan berapa banyak orang yang kemudian berusaha untuk membunuh dia. Karena mereka menjadi musuhnya. Dia tidak pusing dengan itu, dia masih mau memandang kepada Allah. Dan ini menarik untuk kita sama-sama coba renungkan bersama dalam hidup ini. Bahwa hendaklah semua hal yang ada di kiri dan kanan kita, entah itu beban apapun itu, mari kita jangan pernah beralih pandangan kita dari Yesus. Kita mari tetap pandang kepada Dia yang setia menolong saya dan saudara. Mari kita tetap melihat kepada Dia sebagaimana dalam Ibrani pasal 12. Saya baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Penulis Ibrani memberikan kepada kita juga solusi. Ketika kita memikul beban yang berat, pandang kepada Yesus. Dan kalau engkau merasa tidak mampu, ingatlah Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu. Atau katakan, ingat Yesus ketika Yesus memikul beban yang berat akibat penganiayaan, akibat dosa saya dan saudara, akibat pelanggaran saya dan saudara. Yesus harus dicaci maki, Yesus harus diludahi, Yesus harus dicambuk, bahkan tangan, kaki dan mahkota duri, mengalami luka-luka yang hebat akibat paku dan mahkota duri yang dipakaikan kepada tubuhnya. Penulis Ibrani katakan, ketika kita tidak sanggup, ingat bahwa Yesus telah memulai penderitaan itu. Yesus yang telah memulai semua penderitaan itu. Sehingga semua penderitaan yang kita mungkin alami, karena penderitaan kita ini masing-masing beda-beda. Semua kita, saya beda dengan saudara. Saudara tidak tahu apa yang menjadi beban berat. Saudara, saya sendiri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi beban beratmu. Masing-masing kita itu menjadi bagian yang tentu menjadi pergumulan berat. Tetapi saya ingin mengatakan, jangan pernah pergumulan berat itu mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Karena Yesus setia adanya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan tetap memandang Yesus. Dan saya teringat satu lagu yang mengatakan, pandang terus padanya, jangan menoleh. Saudara terus nyanyi, pandang saja, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus.
pandang terus kepada Yesus. Kadangkala orang bersalah buat kita dan melakukan hal yang salah sebagaimana Stefanus. Orang melakukan kesalahan kepada dia. Dia tidak pandang kepada mereka. Dia tetap pandang kepada Yesus. Amin. Mari kita belajar untuk terus memandang kepada Yesus. Karena orang yang penuh Roh Kudus, dia akan tetap memandang Yesus. Hal yang berikut yang harus kita semua renungkan, hal apa yang menarik dari seorang yang namanya Stefanus. Ternyata Stefanus menghadapi situasi yang sulit, dia tetap tenang. Orang yang penuh Roh Kudus, dia tidak akan panik hadapi situasi yang sulit. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan tetap tenang. Dia tidak akan menjadi panik. Dia akan tenang hadapi apapun itu. Kenapa? Karena ada seseorang yang istimewa di dalam dirinya. Saudara, dalam pengalaman ketika ada ancaman yang datang dan kalau saudara sendiri saja, saudara akan takut. Kenapa saudara takut? Karena saudara tidak berdaya. Kenapa saudara tidak berdaya? Karena yang di depan lebih hebat dari saudara. Tapi kalau kemudian kita mengatakan ada Roh Kudus dalam hidup ini. Roh Kudus itu punya kuasa yang hebat. Kita tidak sendiri. Stefanus dia tidak menjadi takut. Karena dia tahu ada seoknum yang hebat di dalam dirinya. Dia tidak sendiri. Karenanya dia tidak takut. Karenanya dia tetap tenang. Hadapi semua hal yang sulit sekalipun mungkin kita mengatakan bahwa kok bagaimana Stefanus bisa menjadi begitu tenang. Saudaraku, orang yang tenang biasanya mereka itu mapan, saudara. Mereka tidak labil. Orang yang tenang itu karena mereka itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh musuh. Saya beberapa kali ketika ketemu dengan ada teman-teman yang mantan preman dan kemudian mereka diubahkan Tuhan. Dan ketika mereka lihat ada preman-preman kampung, lalu mereka punya aksi-aksi yang kadang-kala aksi-aksi yang sebenarnya hanya untuk mencari sensasi. Mereka kadang punya istilah begini. Biasanya preman kampung itu punya aksi model begitu. Tapi preman kelas kakap itu mereka begitu tenang. Dia mengatakan begini. Menghadapi lawan-lawan mereka tidak menjadi panik. Mereka jauh lebih tenang. Karenanya kalau saudara coba perhatikan di film-film action, mereka yang punya kemampuan yang luar biasa, mereka tidak panik hadapi lawan yang datang. Saat mungkin lawan itu datang, mereka makan enak saja saudara. Tapi kalau ketika mereka datang dengan ancaman untuk pukulan ataukah dengan senjata, mereka menunjukkan keahlian mereka. Mereka begitu tenang. Saya dan saudara, Stefanus menjadi tenang karena Stefanus tahu dalam dia ada Roh Kudus. Hendaklah kita menjadi pribadi yang tenang karena sekali lagi ada Roh Kudus di dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ingin kita coba sedikit saja merenungkan bersama begini. Apa yang dicatat oleh kitab Mazmur pasal 62. Hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kita dekat dengan Allah, ada ketenangan. Dan orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tenang. Apalagi kita semua sepakat untuk mengatakan, karena Alkitab menjelaskannya, kalau ada Roh Kudus dengan keyakinan kita Roh Kudus ada dengan saya dan saudara, maka apapun itu yang datang buat saya dan saudara, ketenangan akan menjadi bagian bagi kita semua. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 ini sebenarnya menjelaskan kepada kita apa yang berhubungan dengan kata
oleh seorang yang nama Stefanus itu tenang. Saya ingin mengatakan begini, dalam ayat yang ke-59 firman Allah berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kadang kita, kalau andaikan diri kita ini dalam posisi Stefanus, mungkin kita akan mengatakan, Tuhan butakan mata mereka. Atau kita bisa katakan, Tuhan tolong saya supaya saya selamat dari mereka yang jahat ini. Stefanus tidak punya komentar apapun. Dalam peristiwa ketika Stefanus dirajam dengan batu, tidak ada komentar Stefanus yang kemudian memilih melakukan agar supaya dia terhindar dari situasi ini. Stefanus tidak. Alkitab katakan sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bayangkan bahasa ini adalah bahasa terkait ketenangan Stefanus yang luar biasa. Dan ketenangan inilah yang kemudian patut kita untuk belajar dari sesuatu yang menarik dari Stefanus. Dan hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang kuat buat saya dan saudara, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus dia akan tetap tenang. Kalau engkau sedang berhadapan dengan pergumulan yang hebat, saudara tetap tenang. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Karena engkau sedang berhadapan dengan hal-hal yang emergensi kadang-kala dalam hidup ini, ingat tetap tenang karena ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kadang-kala Tuhan itu selalu menolong kita dengan cara-cara yang kadang kita sendiri tidak mengerti. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita belajar tentang Stefanus, dia dirajam dengan batu dan sampai dengan meninggal. Dan itu cara Tuhan untuk kemudian menjelaskan kepada kita ada sesuatu yang menarik. Patut kita selaku gereja Tuhan belajar dari Stefanus. Karena pengaruh dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi sudah tadi saya katakan, dia tetap tenang. Apakah ketenangan ini bermanfaat buat saya dan saudara? Tentu bermanfaat. Karena ketenangan bisa menyelamatkan saya atau saudara. Kalau saudara dari sesuatu mara bahaya yang menimpa dan kita tidak tenang, kita akan bertindak tidak hati-hati. Dan kalau kita tidak bertindak hati-hati, tentu membuat kita semua sendiri akan menjadi celaka. Saya masih ingat pada suatu ketika ada gempa bumi yang dahsyat di Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Dan orang ingin kemudian mereka mau menyelamatkan diri atau mengungsi di Pulau Halmahera di depannya. Dan ada transportasi pengungsian disediakan. Dan semua lagi asik naik di atas kapal. Ada seorang ibu ternyata asik peluk bantal poloh. Dia berpikir itu anaknya. Ternyata dia salah angkat anak, yang dia angkat bantal poloh. Karena tidak tenang. Saya ingat tahun 2019 waktu gempa hebat awal terjadi di kota Ambon. Saya hari itu sedang ada di depan gereja Sidanya Matala Philadelphia Ambon. Ada satu rumah kopi Yoas. Waktu itu karena persiapan kami akan langsung ke Bogor. Dan sedang persiapan untuk penerbangan hari itu. Dan pagi hari saya dengan teman-teman sudah janjian supaya kita tidak terlambat penerbangan. Kita lebih baik stay di sana sambil menunggu beberapa teman-teman yang lain. Kita sama-sama dengan mobil ke bandara. Sedang lagi minum kopi. Kopi itu baru setengah. Tiba-tiba gempa yang dahsyat melanda. Dan ada seorang anak dari teman saya itu, dia langsung muntah-muntah saudara. Karena pusing saudara, dengan panik keluar. Saya mengatakan sebentar, kita cari posisi lari yang aman dulu. Yang satu dia sudah mulai panik, mau lari, sembarangan saya mengatakan sabar. Kita coba untuk tenang, kita lari posisi mana. Karena GSJ Philadelphia di depan seperti pohon kelapa yang goyang kiri, goyang kanan.
Ada lagi beberapa pohon-pohon yang lain, ada beberapa lagi bangunan-bangunan. Dan kalau kita lari, kita bisa tabrakan kendaraan. Atau kalau kemudian ada bangunan atau pohon tumbang, maka memungkinkan kita sendiri celaka. Saya katakan sabar, kita cari posisi yang aman. Nah kalau tidak tenang, nah tentu kita akan lari sembarangan saudara. Dan itu terjadi dalam peristiwa itu. Nah, jadi keterangan tentu akan menolong kita semua. Apalagi di daerah zaman ini. Era kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Era kita sedang menghadapi keadaan dunia zaman yang sedang terus berubah. Era di mana keadaan menjadi semakin sukar dan sulit. Dan orang percaya dituntut untuk ketenangan. Kalau kita tidak tenang, kita sendiri akan kehilangan fokus. Mari selaku orang yang percaya butuh ketenangan. Dan orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti akan tenang. Amin. Kita perhatikan selanjutnya di ayat yang ke-60. Alkitab menjelaskan ini posisi ketika Stefanus sudah dirajam dengan batu dan dia sudah tidak kuat tentu. Tapi Alkitab dalam pasal 7 ayat 60 menjelaskan. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa Stefanus, sekalipun dia tidak bersalah, dia tidak menganiaya orang lain. Stefanus, dia tidak sedang mempersulit oleh orang lain. Stefanus menyampaikan fakta-fakta tentang kebenaran. Dia dirajam dengan batu. Dan Alkitab katakan sampai mati. Tapi di ayat yang ke-40 menarik. Dia berdoa, jangan dosa ini ditanggungkan buat mereka. Kalimat ini lahir bukan tanpa dasar. Kalimat ini lahir karena dari hati seorang Stefanus punya roh yang mengampuni. Roh yang mengampuni yang akhirnya dia minta jangan dosa ini ditanggungkan buat mereka. Stefanus minta jangan hal ini ditanggungkan buat mereka. Dan itu lahir dari roh yang mengampuni. Pertanyaan, berapa banyak di antara kita yang telah melepaskan pengampunan? Berapa banyak di antara kita semua yang ketika perlakuan tidak adil diberikan buat saya dan saudara dan harus melepaskan pengampunan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka pasti akan memiliki hati mengampuni orang lain. Kalau kita penuh Roh Kudus dan tidak mengampuni orang lain, maka saya ingin katakan kita tidak penuh Roh Kudus. Orang yang dapat melepaskan pengampunan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak akan mengampuni oleh orang lain. Jadi hanya dua hal ini. Hal pertama, mengampuni orang lain, dia penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang tidak mengampuni orang lain, dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaan, dia penuh apa? Kalau dia tidak penuh Roh Kudus, saudara bisa mampu menjawabnya. Karena diri ini terlalu egois. Jadi melepaskan pengampunan adalah satu bagian dari hal yang menarik dari apa yang ditunjukkan oleh seorang yang namanya Stefanus. Dia mampu melepaskan pengampunan karena dia tahu melepaskan pengampunan faedah yang luar biasa. Stefanus menghadirkan sikap dan gaya hidup sebagai orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Kesimpulan pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Stefanus sedang menghadirkan sikap dan gaya hidup sebagai orang percaya yang penuh Roh Kudus. Hal yang kedua adalah Stefanus sedang menunjukkan cara bersikap yang tepat saat menghadapi ketidakadilan, saat menghadapi kesulitan,
atau bahkan saat menghadapi tantangan, dan dia bukan pengecut. Dia tidak lari dari kenyataan, dia tetap menghadapinya. Dan apa yang dia hadapi ini bukan olokan. Apa yang dia hadapi ini bukan hal yang gampang, karena yang dia hadapi adalah kematian. Apa pemicunya? Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 6, kalau Bapak Ibu Saudara baca, mulai saja dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan begini, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Krene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ini tentang kebenaran ya. Ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat yang ke-11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Saudara dengar ini? Yang menjadi pemicu karena soal ego. Yang menjadi pemicu karena egois. Karena kesombongan. Mereka tidak dapat mampu menyaingi hikmat yang Tuhan beri kepada Stefanus. Mereka memutarbalikannya dengan menganggap Stefanus menghujat Allah juga Musa. Jadi hal yang kemudian patut kita belajar di sini adalah Stefanus dapat menunjukkan cara bersikap. Kita patut belajar hal ini. Pada perayaan mari saya undang saudara tetap maju. Yang berikut, bahwa Stefanus rela bayar harga demi Kristus. Jadi Stefanus, dia tahu harganya tidak gampang. Harganya tidak murah. Tapi Stefanus, dia rela bayar harga demi Kristus. Nyawa bukan masalah bagi dia. Dan ini sebenarnya mengindikasikan buat kita, Stefanus bukan menjadi seorang anak Tuhan yang biasa. Stefanus menjadi seorang anak Tuhan yang sangat radikal. Kita mungkin bicara tentang radikal, itu ada lagi istilah radikalisme. Dan bicara tentang kata radikal sebenarnya faktor ekstrim. Dan kemudian orang menerjemahkan kata radikal ini sebenarnya dipandang, dinilai ini sesuatu yang negatif selalu. Kalau apalagi bicara tentang soal radikalisme, orang akan bicara tentang hal yang negatif. Bagaimana orang kemudian menggambarkannya, ini bicara tentang penyelewengan, menyimpang dari hukum tata negara, atau kemudian pemahaman sebuah agama yang terlalu ekstrim sehingga mencelakakan oleh orang lain. Stefanus tidak, dia radikal tanpa mencelakakan oleh orang lain. Dia tidak sedang radikal untuk bagaimana untuk membunuh orang lain, tidak. Stefanus radikal karena dia tahu, dia paham kepada siapa dia sembah. Saudara, radikalnya Stefanus memberikan kepada kita sesuatu yang menarik. Alkitab selalu menjelaskan, selalu Yesus itu duduk di sebelah, Yesus selalu duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dari kisah ini, ada istilah keren sekarang ini, ada yang namanya standing ovation. Sebuah penghargaan ketika ada audisi yang sedang dilakukan. Contoh saja, yang tren yang saudara tentu pasti tahu, idol saudara. Kalau penyanyi itu menyanyikan lagu dengan suara yang baik, maka ada istilah yang muncul yang namanya standing ovation. Para juri semua ikut berdiri sambil tepuk tangan. Dalam kisah ini, ada sebuah standing ovation yang Tuhan Yesus berikan kepada Stefanus. Biasanya kita lihat hanya Yesus duduk di sebelah
kanan Allah Bapa. Pada bagian ini, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan Yesus duduk. Melihat Stefanus, Yesus berdiri, bukan duduk. Dan radikalnya seorang Stefanus, dia rela bayar harga. Saya dan saudara kiranya menjadi pribadi-pribadi yang kemudian saya bisa dapat menyimpulkan begini. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang radikal untuk keselamatan banyak orang. Kiranya kita menjadi pribadi yang radikal dengan komitmen mengikut Tuhan. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang radikal mengampuni orang lain yang memperlakukan tidak adil. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang radikal berkorban apapun itu. Kiranya kita menjadi pribadi yang radikal pelajari firman Tuhan. Karena radikal ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang tidak biasanya. Atau saya bisa mengatakan begini, kata radikal ini sebenarnya kita keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari sesuatu yang ingin kita berubah secara drastis. Kita menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa. Saya rindu kita menjadi anak-anak Tuhan yang kalau selama ini kita hanya menjalani sebuah pelayanan, kita hanya menjalani sebuah ibadah yang biasa, kita mengikut Tuhan biasa-biasa. Ingat contoh kasus dari seorang Stefanus. Dia menjadi seorang yang radikal mengikut Tuhan. Kekristenan tidak mengajarkan radikal bagaimana membunuh orang lain, bagaimana mencelakakan orang lain. Tidak. Kekristenan mengajarkan kita tentang kasih. Dan semalam dari satu materi yang luar biasa yang sudah saya bagi di setiap KKA masing-masing dan saudara tentu belajar. Semua hal kita kerjakan. Tetapi kata kunci, tanpa kasih semua tidak berguna. Karunia tidak berguna. Mungkin dalam pertama Korintus pasal 2 Yesus menjelaskan ada kurang lebih ada 9 karunia. Dan Efesus pasal 4 menjelaskan ada jawatan-jawatan di sana. Semalam saya katakan di dalam KKA yang saya layani, saya katakan bahwa semua itu penting untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tanpa kasih, tanpa kekudusan, semua tidak ada arti. Dan karenanya itu penting buat saya dan saudara. Dalam komitmen kita mengiring Tuhan, saya rindu agar supaya kegagalan kita masa lalu jangan kemudian mengganggu kita maju di depan. Kegagalan kemarin itu adalah kegagalan yang tidak bisa kita sesali dan kemudian mengganggu kita untuk maju ke depan. Apa yang telah terjadi itu pelajaran berharga yang hendaknya jangan terulang lagi. Amin. Mari kita terus maju di depan karena kita sedang terus bergerak. Semalam saya juga mengatakan begini, karena ada Opa Endek duduk di samping. Dan saya katakan bahwa masa kehidupan produktivitas kita ini, kalau yang 40 tahun ya paling 10 tahun lebih atau paling 20 tahun lagi. Kalau sudah 50 tahun produktivitas itu ya paling 10 tahun lebih lagi. Karena di atas 60 tahun itu bukan kita semakin melonjak naik, turun saudara. Kita mungkin masih bisa bergerak sana sini. Tapi kecepatan, ketepatan, kekuatan kita, apalagi otak kita ini sudah tidak sehebat di usia 20, 30, bahkan mungkin 40. Karena di atas 50 sudah mulai turun lagi saudara. Dan masa-masa produktivitas kita, masa-masa mari kita menjadi pribadi yang handal di dalam Tuhan. Kalau engkau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah tidak zamannya lagi melihat kiri dan kanan. Zamannya kita lihat Tuhan. Sudah tidaknya zaman lagi melihat, memandang kelemahan orang lain. Zaman kita melihat kemuliaan Tuhan. Sudah tidak zamannya lagi kita mempersoalkan kelemahan si A, kelemahan si B. Sudah tidak zamannya lagi. Itu zaman masa lampau. Zaman sekarang ini melihat Tuhan di depan. Karena masa hidup kita semakin hari semakin singkat. Kita bicara tentang Tuhan Yesus datang. Alkitab katakan tidak lama lagi. Kita tidak tahu kata
tidak lama lagi. Entahkah masih 100 tahun ke depan, entahkah 200 tahun ke depan, entah 10 tahun di depan, entah 5 tahun di depan, entah 1 tahun di depan, entah 1 hari di depan. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti umur kita ini tidak seperti pada zaman sebelumnya. Umur kita bertahan 80 tahun. Dan saudara lihat dalam jemaat ini 70, 80 tahun. Mereka begitu sudah tidak berdaya. Sama, dan itu menjadi sebuah kisah nyata. Jadi kalau kita bicara Tuhan Yesus datang, kita tidak tahu. Bisa 100-200 tahun. Tapi bukankah umur kita tidak sampai 200 tahun? Tidak sampai 100 tahun. Kita yang hadir hari ini, saya pastikan tidak 100 tahun. Walaupun doa saya, iman saya, keinginan saya, supaya kita ini hidup 1000 tahun lagi. Tapi ini hanya semacam semua motivasi, supaya kita ini jangan menjadi pesimis dalam hidup ini. Tapi saya ingin faktanya adalah, umur kita ini adalah umur yang pendek. Waktu kita adalah waktu yang singkat. Dan waktu-waktu yang singkat ini, mari kita all out dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan Tuhan. Layani Tuhan. Setia dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ini masanya. Dan kiranya saudara tetap berdiri Tuhan. Ingat, Yesus bisa dapat berdiri dan memberikan apresiasi bagi Stefanus. Karena dia mampu mempertahankan iman sampai akhirnya. Saya rindu kita semua berdiri dengan teguh dan mengakhiri babak pertandingan dengan setia. Karena kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Tuhan bisa berdiri memberikan aplaus buat saudara dan saya. Saya rindu sekali waktu ketika kita jumpa dengan Tuhan. Tuhan, dia duduk dan berdiri ketika melihat saudara. Dia melihat Bapak Aten, dia melihat Nancy, dia melihat Mama Ita. Tuhan Yesus berdiri dan tepuk tangan kepada saudara. Dan itu terjadi hanya kepada mereka yang bertahan setia sampai akhirnya. Karenanya cara terbaik untuk kita bertahan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus satu oknum pribadi ilahi yang menemani saya dan saudara. Saat engkau lemah, Roh Kudus beri engkau kekuatan. Saat engkau tidak berdaya, Roh Kudus datang memberikan semangat. Saat engkau sedih, Roh Kudus datang memberikan penghiburan. Dan karenanya, biarkan Roh Kudus bertakhta di dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai pada akhirnya bertemu dengan Sang Ilahi. Bertemu dengan Sang Juru Selamat. Bertemu dengan Dia yang telah berkorban buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan. Saya